Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Staika. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai kalangan inspiratif. Sobat Pojok Staika, di edisi podcast kali ini, yaitu edisi kalangan inspiratif, kita mengusung tema yaitu berani berbisnis di usia muda. Nah, biar nyambung sama temanya, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita. Beliau adalah seorang entrepreneur muda, di mana usianya masih muda, tapi jiwa wira swastanya sudah sangat bergelora. Sekarang udah ada bersama kita, yaitu Mas Rohman. Halo Mas Rohman. Halo juga Mbak. Iya. Sebelumnya biar Sobat Pojok Staika tahu siapa ini Mas Rohman, boleh perkenalan singkat terlebih dahulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohman. Saya lahir di Rembang, Jawa Tengah. Usia saya sekarang di 26 tahun. Saya adalah owner dari PKR Production, yaitu Pusat Konveksi Rembang, yang ada di Kecamatan Sarang, Desa Lodan Kulon. Oke. Sebelumnya boleh biar teman-teman tahu apa itu PKR Production, bisa dijelaskan dulu. Oke, PKR Production itu adalah sebuah usaha di bidang konveksi. Jadi kenapa kok dikasih nama PKR Production? PKR Production kepanjangan dari Pusat Konveksi Rembang. Dan ini hari startupnya sudah mau naik ke nasional, maka dari itu saya singkat namanya jadi PKR. Kalau untuk sebuah production, memang moto hidup saya itu ketika kita hidup harus punya sesuatu yang kita produksi. Dan kenapa kok di bidang konveksi? Karena industri konveksi lumayan menjanjikan lah. Dan di situ semua orang memakai produk kita, entah di baju, entah itu di sarung, seragam, dan sebagainya. Begitu Mbak ceritanya. Kalau boleh tahu, awal mula ini berdiri itu tahun berapa? Jadi setelah saya lulus di Aliyah, saya itu pernah kerja di konveksi hijab, terutama di bagian cutting, selama kurang lebih 3 tahun. Dari situlah saya memahami bagaimana cara membuat pola tersebut. Dan ketika itu saya merantau di daerah Pati. Nah, cerita inspirasinya itu ketika waktu masih muda, kita sering kopdar sama teman-teman, naik motor ke sana kemari. Ada salah satu teman saya yang dari Kudus, itu uangnya itu unlimited, nggak pernah habis. Nah, saya mengutip dari beliau. Di belakangnya dia itu seorang pengusaha konveksi itu. Nah, saya menyusun strategi bagaimana biar bisa mengikuti beliau. Akhirnya saya jualan produk beliau di tahun 2017 berjalan sampai 2019. Akhirnya saya memutuskan resign, dan karena di situ masih belum cukup modal, akhirnya saya bisnis angkringan dulu. Setahun jalan angkringan, akhirnya di tahun kedua saya buka konveksi sendiri itu, dan angkringan tetap jalan waktu itu. Namun di 2 tahun angkringan jalan itu kontraknya habis dan tidak bisa diperpanjang. Kembalilah saya fokus ke jalur konveksi lagi, dan sampailah di tahun 2024 ini. Dulu namanya hanya Pusat Konveksi Rembang untuk skala Rembang. Kalau sekarang kita udah mencapai ke taraf nasional, karena kita sudah kirim mulai dari ke barat sampai Palembang, ke timur sampai Papua. Menurutku itu sudah survive dan sudah kelasnya nasional. Begitu Mbak ceritanya. Terus kan diceritain tadi dari mulai jualin produknya teman, sampai bisa produksi sendiri. Itu tantangan sendiri pasti ada dong Mas. Nggak mungkin semulut gitu ya. Iya, betul. Bisa diceritakan gitu Mas. Kalau tantangannya yang pertama mungkin dari segi modal ya. Kalau modal itu bisa kita antisipasi adanya bantuan dari pemerintah, KUR, dan sejenisnya. Ada banyak cara lah. Kalau dari segi tantangannya Mbak, itu SDM dan lingkungan. Di Rembang itu kita tahu sendiri,
kita tidak lingkungan industri. Mau cari kain jarang ada, mau cari benang, mesin-mesin pendukung dan sejenisnya. Nah, PR-nya di situ. Namun ketika saya sudah beli mesin, saya mencari seseorang yang memang mampu untuk di bagian itu. Jadi contoh simpelnya ketika kita ingin buat kaos itu kita harus punya 3 mesin. Nah, bagaimana kita mencari orang yang paham 3 mesin itu sekaligus. Jadi kita pakai strateginya itu modal sudah kita dapatkan, SDM kita cari. Nah setelah itu ya tinggal mengikuti alurnya aja lah. Bismillah, jangan sampai lupa itu. SDM-nya sendiri dari sekitar Rembang atau mungkin dari yang lain? Kalau dulu itu orang Rembang sendiri, cuma background-nya dia penjahit daerah Jawa Baratan. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah kita sudah merekrut 25 karyawan yang hampir 100% sudah lokal semua, alhamdulillah. Kalau untuk mengembangkan bisnisnya dari skala yang kecil itu tadi ke yang besar itu, ada nggak ya cara-cara tersendiri atau gimana gitu menurut Mas Sofwan, tips-tipsnya? Kalau tips, kalau saya itu lebih enak ngobrol di strategi ya. Kenapa kok kembali ke strategi? Jadi ketika kita melangkah ya, orang yang hanya sekedar melangkah dengan orang yang sudah memikirkan strateginya tersebut, nanti hasilnya beda. Iya. Strateginya dulunya kan Pusat Konveksi Rembang, sekelas konveksi saja. Sekarang sudah menjadi PKR Production dan sudah ada perizinannya. Jadi strateginya gini Mbak, kalau capek itu pasti ya, tapi ketika kita sudah punya tujuan tersebut, jadi capeknya itu kadang nggak kerasa. Dan obat capek itu adalah ketika kita melihat 25 karyawannya sudah bekerja, itu kita kadang ternyuh sendiri. Perjuangan kita di awal menawarkan produk kadang juga ditolak, itu pasti. Tuh, dan memang kalau yang basicnya saya itu lebih ke marketing. Soalnya ada pepatah begini, kalau kamu pengen dapat uang banyak, kamu harus pandai marketing. Kalau kamu tidak ingin rugi, kamu harus pandai akuntan, gitu. Jadi lebih ke strategi bagaimana bisa berkembang itu ya. Iya. Kalau mungkin kan bisnis itu pasti ada pesaingnya, caranya. Nah, untuk membedakan itu dari konveksi-konveksi yang lain, ada nggak inovasi-inovasi yang sejauh ini udah dilakukan? Kalau untuk inovasi itu tidak hanya dari saya. Jadi semua tim produksi, tim konten kreator, setiap harinya saya anjurkan untuk inovasi. Karena apa? Kalau kita tidak inovasi, kreasi, kita akan mati. Inovasi, kreasi untuk memuaskan customer. Jadi yang bisa memecat saya maupun semua karyawan itu customer. Ketika customer udah nggak nyaman, udah nggak mau melihat kita, disitulah seolah-olah kita sudah terpecat. Dan ketika customer puas, customer selalu melihat kita, disitulah inovasi kita berhasil. Nah, sekarang kan banyak banget nih pemuda-pemuda yang kayak saya juga yang mulai sebenarnya udah ada kepikiran pengen usaha. Cuman tuh masih takut gitu lah, masih takut apalagi dari modalnya, terus juga ya kalau balik modal gimana kalau rugi atau sebagainya. Nah, ada nggak saran-saran buat kita-kita yang pengen mulai usaha nih dari nol gitu? Jadi itu lebih ke ilmu deh ya Mbak. Jadi kenapa kok lebih ke ilmu? Bagaimana kita bisa punya keberanian, kita punya motivasi, kita punya circle. Jadi ketika kita jatuh, ada seseorang yang bisa mendampingi kita. Ya. Contoh saya bawa modul ini ya. Jadi kan di sini itu tertera buku Ikhtiar Menjadi Pengusaha Sukses Berkah. Sebetulnya di sini ada nama grupnya yaitu SBC, Sukses Berkah Community. Jadi saya jabarkan juga isinya. Alhamdulillah saya sudah baca. SBC itu Sukses Berkah Community. Kerennya dari kata judulnya udah keren ya. Sukses itu Indonesia bahasanya. Semua orang katanya pengen sukses. Berkah dari bahasa Arab. Berkah itu penting juga Mbak. Kita punya uang udah sukses, tapi kalau nggak berkah kan juga nggak enak lah gitu. Nah, terus yang terakhir dari bahasa Inggris yaitu community, komunitas.
fungsinya apa komunitas tersebut. Jadi zamannya Nabi itu ya sering disebut berjamaah. Sebetulnya kata komunitas sama berjamaah itu menurut saya sama dari sudut pandang sebuah gerombolan atau komunitas mengaji, belajar dalam satu forum dengan tujuan yang sama. Tuh. Jadi misal ketika saya lagi yang namanya usaha itu ada break and down ya. Break and down. Jadi ketika kita lagi down, mungkin teman-teman saya pada jabri, ayo mas semangat, ayo mas kita evaluasi, mungkin ada yang salah di sini. Jadi itu. Nah, kalau untuk anak muda yang secara umum, mungkin dari teman-teman mahasiswa, ayolah kita belajar. Kita belajar dari banyak aspek, dari pengenalan diri, basicnya kita itu apa. Tuh. Nanti setelah kita belajar dari basicnya kita apa, kita evaluasi lagi yang cocok dengan basicnya itu apa. Terus pengembangan kapasitas diri. Ketika kita sudah menguasai di satu sisi lain, entah itu di bidang konveksi atau apa, kita harus pengembangan diri untuk memahami ke dunia brand clothing dan lain-lainnya. Soalnya pengembangan diri itu tidak ada batasnya. Dan ketika kita sudah berdiam diri, tidak mau berinovasi dan kreasi, sebetulnya kehancuran di situ ada di depan mata. Itu Mbak. Berarti self development tuh penting ya pengembangan Iya, diri. penting juga. Soalnya otak itu fleksibel. Mau kamu kasih berapapun dia itu mau. Tuh. Tapi ya harus disiapkan semuanya. Dalam arti semuanya itu kapasitas ada 3. Entrepreneurship, leadership, spiritual. Entrepreneurnya dikembangkan, spiritualnya, leadershipnya. Jadi kalau kita seorang bisnis hanya sholat tahajud saja, tapi tidak melakukan entrepreneur dan leadership, ya kurang tepat menurutku. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Kembalinya rezeki yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yo kita sama usaha lah gitu. Doa aja sama usaha kan juga kurang pas begitu Mbak. Untuk ini mas mengatasi ketakutan itu tadi loh. Itu gimana nih kalau misalkan takut buat masarin produknya atau mungkin takut karena lingkungannya dan gitu. Itu gimana? Itu memang tantangan ya Mbak. Tantangan di situ. Jadi ketika produksi jalan itu kita harus beli bahan. Karena di jalur konveksi itu yang mahal memang bahannya ya Mbak. Ketika bahan sudah kita beli, ya itu Mbak, kembali lagi nanti kita ke spiritual. Tadi kan ada saya ngomong spiritual, keyakinan kita. Kita ya sudah yakin, bismillah, kita mulai saja. Insya Allah nanti ada jalannya. Kalau di PKR ini sendiri, itu produk-produk yang diproduksi itu ada apa aja? Ini saya bawa modul, ini yang saya buat. Keterangannya Pusat Konveksi Rembang. Saya harap semua instansi maupun sekolah yang ada di Rembang itu produksinya di sini. Karena ini iya produk lokal. Akan lucu ketika kita produk lokal tapi nanti belinya masih di luar. Itu katalog produk PKR Production. Di sini gambarnya udah jelas ya, ada jaket, ada kaos sablon, kaos polo, kaos olahraga, seragam batik. Insya Allah lengkap lah untuk produk-produknya. Iya, di sini saya buat katalognya bagus juga. Nanti misal ada beberapa instansi atau sekolahan yang butuh, nanti bisa kita kirim. Nanti tinggal di japri saja admin kita, ada di Maps ataupun Instagram. Dicari aja PKR Production atau Pusat Konveksi Rembang. Nah, ini bisa dilihat Mbak. Coba dinilai berapa bagusnya, dapat nilai berapa, 1 atau 10 ini. Wah, cukup lengkap ya Mas? Iya. Ini produk lokal loh Mbak. Tapi kalau di dalam lihat ini kan kita sekelasnya udah nggak lokal, udah nasional kan. Iya. Keren lah. Ini di rate 10%. Iya, terima kasih. Iya. Berarti kalau misalkan mau order bisa langsung ke admin atau Instagram. Iya. Nanti di Instagram di DM juga bisa, ada kontaknya juga.
Oke Mas, terakhir nih ya, Iya. ada nggak pesan-pesan buat Sobat Pojok Staika yang nonton ini dari podcast kita biar bisa diambil pesan-pesannya? Silakan Mas. Untuk pesan-pesan terakhir ini saya lebih menyampaikan cita-cita saya di Rembang sendiri tuh saya pengen buat forum atau sebuah komunitas, salah satunya seperti SBC tadi, Sukses Berkah Community, yang fungsinya nanti itu untuk membangun entrepreneur muda. Nanti bisa japri saya langsung di Instagram saya @elrahman atau kontaknya di 085641569306. Nanti yang mau belajar tentang dunia wirausaha bisa hubungi saya di situ. Mungkin itu saja sih. Nah itu tadi obrolan santai kita bersama Mas Rahman. Semoga dari obrolan tadi bisa menginspirasi kita dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.